Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara oleh Ibu Melia Arifianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Jepara, Bapak Eko Mulus Sulistiono, SPD MPD. Yang terhormat para Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Jepara yang berbahagia, marilah di pagi yang cerah ini kita senantiasa mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita berupa kesempatan dan kesehatan, sehingga pada saat ini dapat menghadiri acara diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara ini. Selanjutnya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syaratnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sebelum acara kita awali, saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, acara inti. Dan 4, penutup. Agar acara demi acara berjalan dengan lancar, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMP Negeri 3 Jepara. Yang terhormat Bapak Eko Mulus Sulistiono, SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Melia sebagai calon guru penggerak yang akan menyampaikan diseminasi atau menyampaikan apa yang telah diperoleh dari pendidikannya selama ini kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti diseminasi kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak Bu Melia dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang lebar yang saya sampaikan karena ini adalah hanya mengantarkan ya bahwa kegiatan diseminasi artinya adalah kegiatan yang ditujukan oleh kelompok target atau mungkin individu dengan tujuan agar mereka memperoleh informasi. Jadi Bapak Ibu tentunya nanti dari Bu Mei memberikan informasi. Bapak Ibu berusaha untuk memahami informasi atau insya Allah diperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran, kemudian selanjutnya adalah menerima informasi itu dan akhirnya adalah memanfaatkan informasi itu dalam rangka untuk peningkatan kualitas sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Bu Mei. Jadi kegiatan pendidikan calon guru penggerak itu memang sesuai dengan alur merdeka. Jadi merdeka itu mulai dari M adalah mulai dari diri, kemudian E adalah eksplorasi pemahaman, eksplorasi pemahaman betul ya.
eksplorasi konsep ya. Kemudian R adalah ruang kolaborasi. Kemudian D adalah demonstrasi konsep dan demonstrasi kontekstual ya. Kemudian E elaborasi pemahaman. Kemudian K koneksi antar materi. Kemudian yang terakhir A adalah aksi nyata. Jadi posisi sekarang ini Bu Melia akan menampilkan yang bagian aksi nyata ya. Nah, itu ya, aksi nyata. Jadi memang proses awal belajar merdeka itu mulai dari diri sampai aksi nyata. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh Bu Mei nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan tentunya untuk peningkatan prestasi anak didik kita ya. Utamanya adalah itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan tentang apa ini sambutan saya pada sesi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Sulistyono SPD yang telah memberikan banyak wawasan kepada kita. Acara yang ketiga adalah acara inti yang akan dipersembahkan oleh Ibu Melia Arfianti SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Jepara, Bapak Eko Sulistyono SPD MPD. Yang terhormat dan saya sayangi Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jepara. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan hari ini. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu Guru semuanya, menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata dari implementasi budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 3 Jepara. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Jadi dalam kegiatan guru penggerak ini, kami para calon guru penggerak mengikuti pembelajaran melalui daring dan luring. Jadi daring kegiatannya melalui e-learning yang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi masing-masing dari calon guru penggerak bisa mengakses melalui akun masing-masing. Dalam LMS tersebut dibagi menjadi 3 modul. Kebetulan satu modul yang sudah saya jalani ini ada dibagi menjadi 4 lagi. Modul 1.1, 1.2, sampai 1.4. Nah, kegiatan diseminasi aksi nyata ini ada di modul 1.4. Dan karena kemarin ada off sebentar, jadi kegiatan untuk guru penggerak baru akan dimulai lagi pada awal Februari nanti. Nah, pada kegiatan hari ini, diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di SMP Negeri 3 Jepara ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini. Jadi mungkin barangkali nanti Bapak Ibu Guru jadi tertarik untuk mengikuti kegiatan guru penggerak di angkatan berikutnya. Masih ada angkatan 9 dan angkatan 10 yang masih dalam tahap seleksi. Nah, pada kegiatan ini nanti sebelumnya saya beri matur dulu. Saya bukan merasa paling pintar di sini, saya bukan paling bisa di sini. Jadi nanti kita sharing di Bapak Ibu, karena budaya positif ini sudah sering kita lakukan setiap hari, apalagi untuk para guru senior. Pengalamannya sudah luar biasa, bertemu murid yang luar biasa macam-macam dan punya treatment sendiri untuk memperlakukan anak selayaknya anak, ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi nanti saya hanya menyampaikan, mungkin ada hal-hal baru yang Bapak Ibu Guru mungkin belum
iso nanti mungkin kita belajar sarang-sarang kan ya. Konsep utama dari modul budaya positif yang pertama nanti adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin dari sekian ini ada kata yang masih asing untuk Bapak Ibu guru tapi bisa dipelajari sebenarnya melalui PMM. Jadi Bapak Ibu guru banyak yang sudah mempelajarinya di modul PMM. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan tujuan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin kata yang cukup asing di sini adalah berdiferensiasi gitu Bapak Ibu. Atau mungkin sudah pernah perso sebelumnya? Belum. Okay. Jadi saya sendiri pun tahu kata berdiferensiasi itu, ya memang saya tahu juga selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi berdiferensiasi itu artinya pendidikan atau pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan tahap perkembangan dari anak. Nah, selama ini saya pribadi terkadang merasa saya jadi guru yang egois. Jadi anak harus mengikuti cara pembelajaran seperti apa yang saya mau. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak tidak sepenuhnya benar. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Nah, nanti bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi nanti kita di slide berikutnya nanti ada pembelajaran penjelasan lebih rincinya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila sendiri sudah benar asing ya Bapak Ibu guru. Nah, ada beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, ada mandiri. Nah, terus saat ini, nah sekarang coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, salah satu saja, tidak usah dua. Kepalkan, kanan kiri boleh, yang penting salah satu saja. Bapak Ibu bayangkan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Bayangkan dulu. Nah, sesuatu yang berharga ini harus dipertahankan. Nah, sekarang kita coba nih, Pak Lutfi dan Pak Budi. Pak Budi bagian yang merayu Pak Lutfi dengan segala cara. Boleh merayu mengajak jajan, mau dikasih uang juga boleh, atau merayu apapun supaya Pak Lutfi nanti membuka kepalan tangan. Monggo Pak. Oh, dikit-dikit boleh Bapak. Jadi Pak Budi bertugas untuk merayu Pak Lutfi. Pak Lutfinya mempertahankan. Oh gitu ya Pak. Oh gitu ya. Kalau gitu berbukti. Kalau gitu yang dirayu. Monggo. Kalau gitu ke depan dulu. Monggo. Ke depan. Monggo. Bu Bukti mempertahankan sekuat tenaga Pak Budi ya. Artinya kan gini Bu, saya tanya sebentar. Rayuan saya ini harus Bu Bekti harus buka tangannya gitu kan? Iya. Ya Bu Bekti mau membuka tangannya. Bu Bekti mau membuka loh Pak. Bu. Iya. Bu. Bisa lihat tangannya Bu. Bisa lihat tangannya Bu. Tangan saya. Tangan saya soalnya bagus. Mungkin tangan Ibu juga begitu. Bentar aja. Nanti kalau memang di dalam tangan Ibu sama putih saya, nanti saya beri hadiah yang kurang. Nanti saya sendiri. Setelah tangan Ibu dibuka, Tidak mau hadiahnya apa? Berwujud atau tak berwujud Pak? nanti hadiahnya pokoknya luar biasa. Luar biasa. Mau cepat. Ini Hadiahnya apa dulu nanti baru dibuka loh Pak. kata kuncinya itu
hadiahnya pasti menyenangkan. Pasti menyenangkan Ibu Bekti. Itu kata kuncinya. Nanti bendanya apa? Langsung menyenangkan Ibu. Tapi saya kalau tidak punya prinsip tidak mau ya Pak. Harus makan dulu baru nanti saya bukakan parahnya. Hadiahnya apa dulu? Hadiahnya itu biasanya kan, ya. Biasanya kan hadiah itu kan lebih afdol kalau tidak diberikan dulu. Surprise nanti. Itu kan lebih afdol ya daripada konsumsi alah kok ngono dia. Yang penting tak kata kuncinya gitu Bu. Hadiahnya pasti menyenangkan dan luar biasa. Sudah kita ayo. Ayo. Loh. 3. Iya. Oke, terima kasih. Ternyata Bu Bekti ini mudah dirayu gitu. Jadi diiming-imingi dengan sesuatu ini mudah dirayu. Nah, berarti saya tanya, kira-kira kalau misalnya tadi Pak Budi berhasil merayu Bu Bekti bisa membuka, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa ada alasan Ibu membuka kepalan tangan? Tadi ada alasannya boleh? Ada. Alasannya apa? Dijanjikan hadiah, ada iming-imingnya gitu. Nah, kalau misal pun beliaunya menutup kepalan tangan, itu pasti juga ada alasannya. Nah, dalam kegiatan ini yang mau saya tanyakan, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka tangan atau menutup tangan? Tadi kan tangannya Bu Bekti nih, yang mempunyai kekuasaan untuk bisa membuka atau tetap mempertahankan itu siapa? Bu Bekti sendiri. Nah, disinilah yang bisa mengontrol diri sendiri adalah dirinya sendiri. Sama halnya dengan anak. Yang bisa mengontrol diri anak sesungguhnya adalah anak itu sendiri. Nah, inilah yang tadi saya maksud perubahan dari pembelajaran paradigma baru. Jadi ada stimulus respon namanya. Tadi respon dari Bu Bekti mau membuka atau menutup tangan tadi. Yang semula itu realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi guru menganggap anak itu punya kebutuhan yang sama. Nah, untuk yang teori kontrol baru ini, realitas atau kebutuhan setiap individu itu berbeda. Kemudian semua orang memiliki hal yang sama. Dalam teori kontrol tidak demikian. Dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang di stimulus respon yang lama. Pada teori kontrol sekarang ini kita berusaha untuk bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya tentang hal membuka tangan tadi. Kita tidak bisa menyalahkan Bu Bekti loh, Bu Pak jenengan gampang dipengaruhi sama Pak Budi, hanya diiming-iming saja, tapi langsung mau membuka. Nah, mungkin Bu Bekti punya prinsip begini, ketika beliau membuka tangan, sesuatu yang berharga untuk Bu Bekti ini kalau dibagikan ke orang lain akan lebih bermanfaat untuk orang lain ketimbang ketika beliau menyimpannya sendiri. Nah, salah satu dari perubahan paradigmanya itu seperti itu. Jadi kita harus bisa berpandangan luas, melihat tidak hanya dari satu sisi kacamata guru saja. Nah, itu kadang yang saya sendiri pun juga masih banyak belajar. Kemudian orang lain mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contohnya misalnya, tak gembesin nanti ban motornya kalau nggak mau buka tangannya. Contoh kayak gitu itu kan semacam pemaksaan. Itu ketika di stimulus respon. Tapi ketika kita belajar tentang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan teman. Kalau misalnya dalam lingkup sekolah seperti ini dengan rekan sejawat sesama guru tentang perubahan paradigma stimulus respon. Nah, kemudian yang selanjutnya dari konsep utama budaya positif ada yang namanya disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, itu biasanya yang terbesit dalam
angan-angan kita itu apa? Patuh, harus patuh biasanya nggih. Jadi tertib pasti kaitannya dengan peraturan sekolah maupun peraturan dengan Bapak Ibu guru di setiap mapelnya. Nah, kata disiplin sendiri harus kita tahu dulu makna dari disiplin itu apa. Karena terkadang kita salah mengartikan dari kata disiplin sendiri. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Jadi bukan kepatuhan tadi ya, bukan tentang tata tertib dan lain-lain, tapi kita belajar untuk melakukan pembiasaan yang baik. Nah, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, belajar dari tadi kita lakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi semacam pembiasaan. Jadi pola yang kita terapkan itu dengan melakukan pembiasaan baik. Pembiasaan yang seperti apa? Pembiasaan itu bisa anak lakukan dengan senang hati. Biasanya apabila kita konsisten. Terkadang saya sendiri mengintrospeksi diri saya bilang ke anak, seragamnya harus sesuai ya, bajunya harus dimasukkan dan lain-lain. Terkadang saya sendiri masih pakai baju warnanya kuning, jilbabnya warna merah mungkin, nah tidak matching. Jadi saya sendiri juga tidak bisa jadi panutan anak-anak. Padahal anak itu mudah untuk melakukan pembiasaan ketika ada yang dijadikan contoh. Jadi kita sebagai teladannya. Nah kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, agama, ras maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan itu ada dari 6 institusi. Ada profil pelajar Pancasila, IBO, kemudian 9 pilar, petunjuk sumber hidup, kemudian sampai dengan proyek-proyek nilai kebajikan. Nah, yang dimaksud nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang ingin kita tanamkan dalam diri anak. Contohnya, dalam profil pelajar Pancasila itu kita menanamkan gotong royong. Berarti yang masuk dalam nilai kebajikannya ada gotong royong, beriman bertakwa, kemudian ada menghargai teman juga termasuk, kreatif, kemudian mandiri. Nah, seperti itu. Itu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, kapan nilai kebajikan ini diterapkan? Setiap hari di sekolah. Contoh sederhananya, ketika masuk di kelas, saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah melakukannya sebenarnya. Cuman memang tidak dibuat secara tertulis, hanya lisan saja. Membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sering saya dengar di kelas Bapak Ibu guru, tetapi memang tidak dituliskan secara tertulis dan ditempel dalam dinding, dalam kertas, kemudian ditempel di dinding supaya anak mengingatnya setiap hari. Tapi sebenarnya sudah dilakukan setiap hari. Nah, kenapa tujuannya kok tidak ditempel? Supaya anak setiap hari melihat sehingga ingat. Nah, kemudian dari konsep utama tadi, selain ada nilai-nilai kebajikan, ada juga yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, itu kebutuhannya apa kemauan Bapak Ibu? Nah, ada premier, sekunder, termasuk sandang, pangan, papan, gitu. Ada. Ternyata kalau di pendidikan guru penggerak, yang namanya kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya sebatas yang tampak saja. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tetap terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu termasuk makan tadi juga bertahan hidup ya. Lah, kalau berpasangan itu berarti kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Oh, Pak Tuki belum ya? belum terpenuhi nih kebutuhan dasar manusia. OTW ya Pak. Nah, kemudian ada kebutuhan
kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, kadang anak-anak yang istimewa-istimewa di kelas itu terkadang anak itu tidak mematuhi perintah. Contoh misalnya saya suruh mengerjakan PR ternyata nggak pernah dikerjakan. Kalaupun misal mengerjakan ya hanya ditulis soalnya saja. Nah, bisa jadi anak itu sedang mencari kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi. Salah satunya misalnya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya dia ternyata di rumah itu anak broken home misalnya. Nah, dia di sekolah butuh perhatian kita. Nah, mungkin kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kasih sayangnya. Terus ada misalnya yang pengen ngegeng di sekolah, jadi pengen terlihat paling hebat di sekolah. Anak-anak kan ada yang seperti itu, kayak gelutan dan lain-lain. Nah, bisa jadi dia sedang mengejar kebutuhan dasar dari penguasaannya. Atau mungkin ada anak yang pembelajaran jam saya tidur. Nah, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak itu. Bisa jadi dia tidur itu karena pembelajaran saya memang membosankan, malah ngantuk. Nah, berarti dia tidak senang dengan saya, kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi. Nah, berarti nanti harus dipenuhi semua, ya Bu. Idealnya seperti itu. Idealnya memang seperti itu. Tapi kalau ternyata kok belum bisa, ya sambil berproses lah. Namanya juga kita belajar nih, belajar sama-sama. Bebas, terlalu bebas ya Pak. Nah, mungkin kebebasan tadi, anak-anak tuh kadang pakai seragamnya tidak sesuai aturan. Nah, dia baru mengejar kepuasan atau kebutuhan dasar kebebasannya. Dia pengen bebas, pengen alon-alon. Nah, tugas kita seperti yang diingat Kak, kayak Bu Tati tadi. Kalian untuk kelas 9 silakan masuk nih kan. Jadi bebas boleh, tapi harus bertanggung jawab. Jadi bebasnya masih dalam taraf bebas yang positif ya Bu. Nah, makanya bahasa di sini tuh budaya positif. Silakan masuk ke ruangan karena ada. Kemudian ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan pasti ada motivasi dari kita mau melakukannya itu apa. Nah, motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terkadang anak mengerjakan PR pun motivasinya karena wedi sama gurunya. Nah, takut sama Bu Mei, kalau dimarahi sama Bu Mei misalnya. Nah, berarti dia melakukannya motivasinya yang muncul dari luar, motivasi ekstrinsipnya. Bimbingan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga dari luar atau namanya motivasi eksternal. Nah, ternyata setelah saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya baru tahu bahwa penghargaan dan imbalan itu jangka panjangnya tidak baik untuk siswa. Selama ini saya berpikir bahwa ngasih hadiah ke anak, walaupun hanya coklat misalnya, ataupun dibuat bintang, dikasih anak, dikasih bintang-bintang di bukunya, itu akan meningkatkan semangat belajar anak. Ternyata jangka panjangnya tidak seperti itu. Justru anak hanya akan melakukan hal baik ketika dia hanya mendapatkan hadiah. Kalau tidak, ya tidak. Nah, itu jangka panjangnya seperti itu. Nah, maka ketika kita menerapkan imbalan atau penghargaan ini, ternyata itu berdampak secara psikologi anak jangkanya jauh lebih panjang, dan nanti efeknya jauh lebih kurang baik ketimbang kita memberikan hukuman. Nah, hukuman sendiri kan kita tahu juga tidak begitu efektif ya. Jadi nanti anak hanya akan melakukannya takut nanti kalau misalnya disuruh berdiri di depan kelas atau disuruh mengerjakan 10 kali lipat dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini, ini yang saya pun masih dalam tahap belajar, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang disebut motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang timbul dari dalam diri anak. Jadi anak melakukan itu karena memang mereka mau dan pengen menghargai dirinya sendiri. Nah, yang kita lakukan gimana berarti Bu Mei? Ya, berarti kita harus bisa meningkatkan motivasi dari anak ketika
supaya anak itu suka dengan pelajaran kita tanpa harus kita menghukum atau ngiming-ngimingi anak dengan dapat hadiah itu apa nggih? Nah, bisa jadi dengan misalnya membuat inovasi-inovasi pembelajaran semacam games ataupun buat media-media yang menurut anak menarik. Tidak harus setiap hari sebenarnya, tapi itu mungkin bisa jadi selingan. Karena terkadang saya sendiri merasa jadi guru gitu, nak jelaske terus siswa bosan karena dijelaske anak dia juga tidak paham. Nah, makanya mungkin butuh inovasi-inovasi supaya kita pembelajarannya bisa memunculkan motivasi intrinsik ini tadi. Kemudian hubungan dengan motivasi tadi ada namanya teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi saya yakin Bapak Ibu guru sudah persa nggih. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi biasanya yang menentukan hukumannya apa itu hanya gurunya. Si murid hanya melaksanakan apa yang diberitakan oleh gurunya. Kemudian hukuman bersifat satu arah, guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, yang bahaya itu justru malah yang psikis. Nah, psikis itu kalau merusak psikis anak itu jangkanya panjang dan biasanya membekas dalam ingatan anak. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini lebih sebenarnya agak sedikit lebih manusiawi. Sudah direncanakan atau sudah disepakati, jadi anak tahu ketika dia melanggar apa yang akan diterimanya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Biasanya kalau seperti ini contohnya, nggak kerjakan matematika, PR-nya saya suruh mengerjakan 3 kali lipat waktu istirahat, kalau nggak boleh harus dikumpulkan. Jadi nanti anak nggak usah istirahat. Nah, itu kan jangka pendeknya anak merasa nggak nyaman, harus mengerjakan tugasnya, posisi perut lapar misalnya. Kemudian, tapi dalam konsekuensi ini guru senantiasa masih harus memonitor murid. Jadi nggak boleh kita kasih konsekuensi ke anak, tapi anaknya kita tinggal. Kita harus tetap menunggu anak tersebut. Satu lagi yang baru, namanya restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Mungkin terlihat Bu Mei ini terlalu teoristik gitu, karena anak-anak sini ini nggak cocok. Nah, saya waktu mempelajari modul ini juga berpikiran demikian. Sepertinya kok ini teorinya kayak nggak cocok ya untuk anak-anak saya. Anak-anak saya kalau dilakukan ini nanti tambah los. Tetapi semakin kesini saya menyadari, ketika ini saya lakukan dan saya konsekuen, artinya tidak hanya sekali selesai, besok lagi saya lakukan berulang-ulang. Lama-lama anak akan melakukannya dengan cara menciptakan kondisi yang bisa mereka perbaiki sendiri. Jadi contohnya, saya itu memang agak ceriwis masalah ketertiban seragam. Jadi terkadang anak berpikir Bu Mei ini galak ini perkara baju misalnya, gak pakai dasi contoh atau baju dimasukkan. Mungkin sekali 2 kali anak akan menyimpan dendam. Tetapi ketika kita konsekuen terus, setiap ketemu anak kita ingatkan, minimal ketika anak itu mau ketemu sama saya, anak itu sudah masukkan bajunya dulu. Atau kalau tidak dia benarkan dasi. Minimal seperti itu. Nah, dengan seperti itu harapannya nanti ke depannya itu nggak perlu harus nunggu ketemu sama saya dulu. Anak-anak sudah terbiasa untuk bajunya dimasukkan. Nah, budaya positif memang tidak hal yang mudah instan bisa langsung anak langsung tertib, tidak. Tetapi butuh proses. Nah, proses seperti apa? Proses pembiasaan. Kalau kita biasakan untuk mengingatkan anak setiap hari, lama-lama nanti anak-anak akan terbiasa. Mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukannya setiap hari, saya yakin sudah. Jadi hanya bahasanya memang restitusi, mungkin baru untuk Bapak Ibu sedaya. Kemudian ada contoh kasus ini. Ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Murid sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
Ketika kita memberikan hukuman, berarti guru menghukum murid berdiri di depan kelas, contoh kasusnya. Kemudian murid menyimpan dendam dan memiliki rasa takut pada gurunya. Biasanya begitu, Ge. Kalau misalnya nggak ngerjakan terus disuruh berdiri di depan, besok lagi mesti takut. Apalagi kalau misalnya ngomongnya sambil ngegas, biasanya anaknya agak sedikit takut. Kemudian kalau dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas sebanyak 3 kali lipat pada saat jam istirahat. Contohnya begitu. Tetapi ini pun juga harus sudah kita sampaikan ke anak. Kalau nanti tidak mengerjakan, berarti nanti harus mengerjakannya 3 kali lipat seperti itu. Itu konsekuensinya. Guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Lebih ini ya, kalau konsekuensi itu biasanya murid tidak mendendam kepada kita, tapi kalau kita memberikan hukuman itu membekas dalam hati anak. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar, menanyakan penyelesaian atas masalahnya. Contohnya begini, misalnya anak nggak mengerjakan tugas, kita tanya kenapa anak nggak mengerjakan tugas. Sebelumnya harus sudah diperkenalkan tentang keyakinan kelas dulu. Kira-kira kalau nggak mengerjakan tugas seperti ini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya disiplin, ataupun tanggung jawab. Itu penting nggak untuk kamu? Biasanya anak jawab penting, Bu. Nah, kalau penting, kira-kira kalau kamu sudah tahu kamu melanggarnya, kedepannya mau seperti apa? Solusinya apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu restitusi. Guru terbuka dan murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Jadi memang tujuannya memang biar anak lebih memanusiakan dirinya dan memanusiakan orang lain. Nah, ini yang untuk kita posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Ini kalau kira-kira sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu guru ini ada di posisi mana ini? Nah, kalau saya pribadi, kadang ya penghukum, kadang ya teman, kadang ya pembuat rasa bersalah, kadang pemantau. Tapi kalau manajer ini masih belajar, kayaknya belum saya, masih belajar. Nah, contoh penerapannya nih, penghukum itu yang seperti apa? Kasusnya si Adi ini terlambat datang ke sekolah. Ketika di penghukum, biasanya guru itu berbicara kepada anak dengan nada yang tinggi, disertai dengan nunjuk-nunjuk misalnya, atau mungkin noyor-noyor kepala juga bisa. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, biasanya agak ngegas kayak gitu ya. Nah, ini ada di posisi penghukum. Kalau yang pembuat rasa bersalah itu biasanya kita mengkaitkannya dengan orang tua kadang-kadang. Kalau saya pribadi, kamu nggak kasihan sama orang tuamu, biasanya gitu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Biasanya nadanya lebih lembut dan memelas ya, agak memelas. Kalau saya pribadi biasanya gini, kamu gak kasihan sama orang tuamu sudah capek-capek cari uang buat nyekolah, kok kamu sekolah kayak gini. Nah, itu ternyata kita ada di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga, posisi teman. Nah, ini sambil agak senyum-senyum sama anak. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil senyum. Kemudian ya sudah, gak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu. Kamu ini ya. Nah, biasanya kalau misalnya teman ini juga ada positif negatifnya, Positifnya mungkin anak merasa nyaman, lebih dihargai ketimbang ada di posisi penghukum maupun di posisi pembuat rasa bersalah. Tetapi kadang anak itu hanya mau menurut pada guru itu saja. Ketika ketemu dengan guru yang lain, dia akan membalik berkele lagi. Jadi dia akan seperti semula, nggak mau nurut. Posisi jelek yang lainnya lagi, kadang seenaknya sendiri akhirnya, karena sudah
sama temannya sendiri. Kemudian posisi kontrol yang keempat, pemantau. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini yang sudah sering Bapak Ibu guru lakukan di sekolah kita nih. Jadi kalau ada yang terlambat itu biasanya dikumpulkan terus ditanya konsekuensinya apa ketika terlambat seperti itu. Ini pemantau. Kita sudah sering melakukannya kalau pemantau. Nah, kalau manajer ini contohnya Adi, kalau kamu terlambat seperti ini, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita tanyakan dulu ke anak, kalau dia terlambat itu keyakinan kelas apa yang dia langgar. Kalau misalnya sudah, kita tanya, kira-kira nanti kalau kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi kita semacam kayak sharing ke anak. Jadi anak tahu kesalahannya apa, kemudian tahu bagaimana cara menemukan solusinya. Nah, sekarang posisi kontrol apa aku? Ayo, bantulah demi Bapak ya. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer, atau penghukum? Kira-kira apa? Salah enggak apa-apa loh ini. Kalau salah enggak tak suruh setrap berdiri di depan. Teman, ada lagi? Ayo, bantulah demi Bapak ya. Kira-kira kamu Pak Budi? Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, atau penghukum? Teman, coba kita lihat ya. Oh teman, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk dari Pak Budi. Lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pembuat rasa bersalah. Coba kita cek, pembuat rasa bersalah betul apa tidak ya? Betul sekali ya. Pembuat rasa bersalah. Lagi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer, kata Bu Eva. Ada yang lain lagi mungkin? Coba kita cek. Manajer, wah ternyata sudah luar biasa memang Bapak Ibu guru di SMP 3 ini. Pasti selalu yang terakhir selesai. Penghukum, coba kita lihat. Penghukum, betul sekali. Karena kita mendoktrin anak bahwa kita mengatakan anak itu gagal. Kamu ini selalu selesai paling terakhir. Nah, seperti itu namanya penghukum. Ini posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu guru. Nah, idealnya kita ada di posisi kontrol manajer, karena kalau sudah di manajer itu berarti kita berusaha untuk anak supaya bisa menemukan kesalahannya sendiri dengan melihat dari keyakinan kelas apa yang dilanggar. Oke, diajak berdiskusi Bu. Oke, jadi dua arah. Jadi tidak hanya kita sendiri yang mendoktrin anak. Nah, dari tadi saya sebutkan keyakinan kelas, keyakinan kelas itu seperti apa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jujur, saya tahu bahasa keyakinan kelas itu juga selama mengikuti kegiatan program guru penggerak. Nah, kalau selama ini kan yang kita tahu peraturan Ada yang mengatakan kesepakatan kelas. Betul sekali Pak. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Jadi intinya yang membuat itu keseluruhan. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama, tidak hanya satu arah. Nah, selama ini kalau seperti peraturan kelas misalnya, itu kan hanya satu arah. Jadi kita yang menentukan misalnya peraturannya apa. Nah, kalau keyakinan kelas, biar anak menemukan sendiri. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas, ini perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini sudah saya lakukan kemarin, saya coba di kelas 9G kebetulan, waktu jam pelajaran saya. Siapa yang melakukan keyakinan kelas ini? Bisa guru mata pelajaran. Jadi kalau guru mapel itu kaitannya dengan keyakinan kelas dalam mapelnya. Atau bisa
oleh wali kelas. Kalau wali kelas itu berlaku termasuk tentang kebersihan kelas dan lain-lain, itu secara umum kalau yang membuat wali kelas dan anak-anak. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci tadi. Keyakinan kelas berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kata-katanya yang mudah diingat oleh anak, supaya anak tahu, saya harus disiplin waktu misalnya. Itu kan sederhana, disiplin waktu. Kalau dulu kan dalam peraturan hadir 15 menit sebelum bel pelajaran dimulai. Nah, mungkin bisa disingkat disiplin waktu. Itu namanya kontrak belajar. Iya, betul. Kontrak belajar. Artinya kita sebelum memulai pembelajaran kita membuat kontrak belajar, kesepakatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Laras Pak, betul Pak. Sebenarnya memang ini sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu, tapi seperti yang di awal saya sampaikan tadi, kita hanya lisan saja. Jadi kita membuat kesepakatan atau kontrak belajarnya secara lisan, tidak tertulis. Nah, sebaiknya tertulis supaya anak bisa tahu keyakinannya apa. Bikinnya sederhana Bapak Ibu sebenarnya. Jenengan hanya perlu sticky note atau kertas yang bisa ditempel nih loh. Nah, itu biar anak menuliskan kira-kira kelas impiannya seperti apa. Kelas impian yang dimaksud adalah dalam hal positif seperti apa. Nah, nanti kita bisa tarik garis besarnya. Contoh misalnya anak-anak pengen kelas yang bersih, yang nyaman. Misalnya kalau bersih dan nyaman kan berarti kaitannya harus rajin dibersihkan, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu contohnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang lewat sticky note tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak serta-merta membuat keyakinan kelas ya sudah itu berarti berlaku untuk seterusnya, tidak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh sederhana misalnya, saat ini kan anak memang tidak diizinkan untuk membawa gadget ya. Tapi kita tidak tahu untuk kedepannya justru malah anak absen melalui gadget dan lain-lain. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zamannya begitu. Jadi tidak selalu peraturan itu harus sama dari tahun ke tahun. Terus. Nah, ini saya sudah melakukannya aksi nyata dalam penyusunan keyakinan kelas ini. Yang saya butuhkan kertas untuk menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian ini untuk kertas tempel sticky note-nya. Nah, sebelum melakukan keyakinan kelas, saya jelaskan dulu ke anak keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian bedanya dengan peraturan kelas itu seperti apa. Selanjutnya, saya mengarahkan atau meminta anak untuk melakukan menuliskan kelas impiannya. Dengan catatan, ketika anak menuliskan kelas impiannya, berarti nanti ada solusi bagaimana cara mewujudkan kelas impiannya. Nah, maka masing-masing anak ini saya bagi dua sticky note dengan warna yang berbeda. Yang satu untuk kelas impiannya, yang satu untuk bagaimana mewujudkannya. Kemudian satu persatu dari anak itu menempel pada papan tulis. Jadi papan yang disediakan boleh, atau kalau saya sih karena nyari praktisnya jadi pakai papan tulis saja, ditempel di sini. Nah, ini ada tulisan-tulisan anak, satu kelas semuanya harus menuliskan. Tidak boleh ada yang hanya nimbrung ke teman-temannya. Yang merah ini untuk kelas impiannya, yang kuning ini untuk bagaimana mewujudkan kelas impiannya. Nah, kemarin saya bacakan satu-satu. Jadi menurut si A, dia kelas impiannya seperti ini. Bagaimana mewujudkannya saya baca. Kemudian dan seterusnya sampai 29 siswa. Kemudian ditarik garis besar, ternyata yang diambil itu dari nilai-nilai kebajikan tadi ada tentang menghormati dan menghargai, kemudian ada tentang tanggung jawab, dan yang ketiga tentang disiplin. Nah, ini pengambilan kesimpulan dari mau menuliskan keyakinan kelasnya. Nah, ini anak sendiri yang menuliskan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas apa yang pengen disepakati. Ternyata di kelas 9G yang pertama paling utama itu disiplin waktu yang dituliskan. Kemudian ada tentang disiplin dalam mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas dengan sesungguh-sungguh misalnya, itu juga bisa dituliskan. Intinya kalimatnya yang sederhana tapi mudah diingat oleh anak. Selanjutnya setelah anak menuliskan ini,
tangan. Jadi ada tanda tangan anak sejumlah 29 anak tanda tangan. Kemudian ada tanda tangan saya. Sebenarnya kalau ini untuk guru mapel bisa minta tanda tangan dari wali kelas. Nah kebetulan karena 9G ini wali kelasnya saya sendiri, jadi tanda tangannya hanya saya sendiri. Kadang ada yang untuk kesepakatan mapel boleh. Berarti bisa berguru kan mapelnya beda. Nggih, bisa. Boleh Bu, sangat boleh. Justru malah kalau saya lihat ya, ketika anak menempel-nempel keyakinan kelas seperti itu, kelasnya kan juga terlihat tidak kosong Bu. Jadi ada yang bisa dibaca oleh anak. Jadi tidak sebatas, karena kalau untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dalam Merdeka Belajar ini kan memang anak harus menciptakan suasana belajarnya yang enak buat anak, sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Boleh, dari masing-masing mapel juga boleh. Kadang saya dulu punya teman itu sudah menuliskan keyakinan seperti ini, atau dulu namanya kontrak ya Pak, kontrak dalam pembelajaran. Itu menuliskannya di buku anak masing-masing. Jadi halaman paling depan itu untuk menulis kesepakatan kelas yang dibuat. Boleh seperti itu Bu. Jadi supaya anak dia setiap hari ingat, oh ketika pelajarannya datang misalnya bahasa Inggris, halaman pertama itu tentang kesepakatan belajarnya. Memang bukan hal yang mudah untuk melakukan semua ini, tetapi butuh keyakinan. Namanya keyakinan itu kita harus yakin dulu. Kita harus yakin dulu kita bisa membawa perubahan budaya positif untuk anak-anak. Kuncinya kalau saya lihat itu kitanya harus konsisten. Jadi memang kalau kita pengen, kalau kita kadang ngeleke, kadang boten, kadang ngeleke, kadang dibiarkan, ngoten itu biasanya tidak akan efektif. Tapi kalau kita konsisten, biasanya pasti ada perubahan dalam diri anak. Itu tadi tentang keyakinan kelas. Nah ini saya tanda tangan, kemudian ditempel di kelas supaya anak bisa melihat. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen besok masih ditempel di kelas 9G, contohnya seperti apa sih Bu Mei? Nah, saya tempel di sana. Jadi biar anak bisa melihatnya setiap hari. Nanti kalau anak melanggar kan kita bisa ingatkan, ayo melanggar keyakinan kelas nomor berapa, kira-kira nanti apa yang akan kita lakukan dari segitiga restitusinya. Kesepakatan kelas itu kan menurut Ibu sebaiknya dibuat kan pas awal-awal tahun ajaran baru. Tidak setiap pertemuan kita buat kesempatan tidak perlu. Memang perlu kalau kita melakukan di itu kan nanti mungkin mengganggu ketika kita melakukan kegiatan belum mulai. Memang sebaiknya ada papan display, jadi di belakang bisa ambil sehingga mungkin papan display itu untuk isinya kesempatan kelas mungkin beberapa guru atau yang lain saja. Artinya kan pertanyaan saya memang kesepakatan kelas itu harus dibuat pada awal mulai belajar atau mungkin di tengah-tengah. Itu tadi yang lupa saya sampaikan ya Bapak. Jadi leres ngendikannya Pak Budi. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat di awal pembelajaran. Contohnya awal semester misalnya, kita buat kesepakatannya. Nanti kok ternyata selama 1 semester ini mau ada perubahan, berarti nanti di semester 2 boleh membuat lagi kesepakatan kelas yang baru. Kalau ternyata kok kita lihat kesepakatan kelasnya ini masih bisa digunakan, artinya masih sesuai dengan keadaan di semester 2, berarti ya tinggal dilanjutkan saja atau mungkin ditambahi. Begitu Bapak. Memang boten di papan tulis Pak. Tadi memang di papan tulis itu hanya untuk mengambil suara dari anak-anak untuk tempel sticky note-nya. Kemudian setelah jadi di kertas hitam tadi yang ditulis anak-anak, sekarang sudah dipindah di dinding belakang. Jadi yang ada space kosong gitu ditaruh. Sebenarnya lebih efektif lagi ketika ada papan kayak khusus gitu di depan. Kalau di depan kan anak-anak cenderung lebih sering melihatnya ya. Ada yang seperti itu. Ada yang sekolah lain itu modelnya dibuat niki Pak, kayak semacam banner gitu, MMT atau apa gitu ditempel di dinding-dinding juga ada. Malah ada yang sudah, kalau yang sekolah penggerak mungkin sudah membuat keyakinannya bukan di lingkup kelas lagi, tapi bikin keyakinan sekolah. Jadi sudah lingkupnya lebih luas lagi. Nah, dari keyakinan kelas tadi saya sebutkan juga ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kurang begitu jelas nih.
Nah, ada 3 hal yang tertulis dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada bagian ini, menstabilkan identitas ini, kita berusaha menggiring anak, merubah anak dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak salah, tahu kalau dia salah, tapi kita giring dia ke pemikiran yang lebih positif. Oh, Bumi juga pernah melakukan kesalahan kok. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas dulu. Jadi biar kayak semacam netralnya dulu, menetralkan pola pikir anaknya. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, pada bagian ini berarti kita memvalidasi dari tindakan anak tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kita menanyakan ke anak. Saya yakin setiap anak, tingkah laku anak itu pasti ada alasannya. Hanya saja terkadang anak tidak mau menyampaikannya secara jujur, ada juga yang mau menyampaikannya. Nah, pada bagian inilah tugas kita untuk bisa menggali alasan dari anak melakukan tindakan itu apa. Contoh misalnya anak seperti tadi, anak nggak mau mengerjakan tugasnya. Nah, kita gali anak tuh nggak mau mengerjakan tugasnya itu kenapa? Apakah semua mapel itu seperti itu atau hanya di mapel saya saja? Nah, kalau misalnya ternyata di semua mapel, berarti kan anak itu ada sesuatunya. Jadi ada yang melatar belakangi kenapa anak seperti itu. Tapi kalau ternyata kok kita tanya hanya di pelajaran kita saja, di pelajaran saya misalnya, nah itu bisa jadi bahan introspeksi untuk diri saya. Bisa jadi anak itu melakukannya karena ada yang salah dengan diri saya, diri gurunya, bukan dari hanya semata-mata siswanya saja yang salah. Begitu itu di bagian validasi tindakan yang salah. Setelah divalidasi, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tadi sudah distabilkan identitasnya, kemudian sudah divalidasi tindakan salahnya, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi biar dia sendiri yang mengarahkan dirinya nanti mau seperti apa. Jadi tujuan dari segitiga restitusi itu bukan kita yang menjawab atau mengeluarkan solusi, tapi anak sendiri yang menciptakan solusi atas tindakan salahnya, gitu. Nah, sebelum ke bagian penutup, saya ingin menampilkan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi karena ini ada di tugas aksinya segitiga restitusi. Lupa. Masih ada. Jadi nggak muncul. Aku mau, tapi kalau videonya nggak mau. Oh, ini aja. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen mersani tentang segitiga restitusi saya, bisa dipersani di YouTube saya. Sudah saya share di YouTube saya, di channel YouTube saya. Nanti bisa dipersani bagaimana saya mempraktekkan segitiga restitusinya. Jadi kebetulan waktu itu sebenarnya itu tugas dari modul segitiga restitusi. Hanya memang harus didesain. Jadi semacam disetting, harus disetting untuk melakukannya. Anaknya boleh milih bebas. Nah, karena waktu itu ceritanya sudah selesai
Saya sudah panik gitu, wah belum ketemu sama anak, mau nyeting gimana bingung. Kebetulan waktu itu hari Jumat, ada kegiatan Jumat Sehat. Nah, saya masuk di kelas saya di 9G, ternyata ada anak yang tidak membawa seragam olahraga. Padahal pada malam harinya sudah saya share di grup dan paginya sudah saya ingatkan, jangan lupa ya hari ini ada kegiatan Jumat Sehat memakai seragam olahraga. Ternyata anaknya lupa. Jadi alhamdulillahnya malah nggak settingan. Jadi benar-benar anaknya memang melakukan kesalahan. Nah, anak di kelas 9G. Kemudian saya ajak sharing saja cerita. Saya tanya kenapa kok nggak memakai seragam olahraga. Saya juga sampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Mei juga pernah salah seragam. Yang lainnya pakai seragam korpri, Bu Mei pakai seragam yang lain. Nah, tapi kalau misalnya seperti itu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Anaknya menjawab, karena di kelas 9D kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi anaknya sudah tahu kalau dia melanggar keyakinan kelas. Dia menjawab keyakinan kelas disiplin 5R, Bu. 5R itu ada rapi, resik, dan lain-lain gitu. Nah, termasuk seragamnya. Saya tanya, kira-kira itu penting nggak untuk kamu? Penting, Bu. Kalau penting, nanti selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya tanyakan juga seperti itu. Dia jawab, berarti malamnya saya harus lebih siap lagi, Bu. Saya prepare, jadi saya persiapkan. Saya sudah baca WA, Bu, sebenarnya, tapi saya lupa. Karena biasanya anak kan cenderung baca saja, nanti pagi baru mau nanya. Dia bisa menemukan solusinya sendiri. Berarti dari malam sudah saya persiapkan supaya paginya tidak buru-buru, kemudian tidak lupa. Nah, salah satu segitiga restitusinya itu. Kebetulan tadi videonya ada trouble sedikit, jadi mohon maaf Bapak Ibu, nanti menawi mau mersani bisa lihat di YouTube saya, atau nanti saya kirim linknya di grup boleh. Cikgu Meme, Pak. Nah, itu tadi serangkaian dari apa yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Sekedar sharing, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau ikut sharing mungkin pengalamannya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Kebetulan di sini ada Bapak PP, Pak Triyudi, itu pengalamannya jauh lebih banyak dari saya. Saya juga masih dalam taraf belajar, nih. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini untuk menularkan hal-hal yang baik. Jadi kalau menularkan itu tidak hanya menularkan penyakit, gitu, menularkan hal-hal baik supaya kedepannya membawa anak-anak kita bisa, teman-teman bisa ngikutin apa yang sudah saya dapatkan ini. Mungkin bisa mengikuti, tertarik ke dalam pendidikan guru penggerak juga bisa. Tujuannya supaya apa? Anak-anak menjadi generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Tujuan utamanya itu. Nah, sedikit penutup dari saya sebelum nanti ditutup oleh Ibu Pembawa acara. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita harus bisa merefleksi diri kita itu ada di posisi kontrol yang mana. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu yang menuntun siswa, ngemong anak, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sedikit kata, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, bergerak, menggerakkan. SMP Negeri 3 Jepara, jaya, gitu ya. SMP Negeri 3 Jepara, jaya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Kemudian tadi acara itu diseminasi aksi nyata dari Ibu Mei yang betul-betul orangnya semangat. Terima kasih. Kami betul-betul
mendapat ilmu yang baru. Semoga kita bisa manfaatkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mei, sehingga kita bisa mengantarkan anak-anak kita menuju generasi profil pelajar Pancasila. Dan tidak lupa kita doakan Bu Mei dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak yang hebat. Terima kasih. Sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin wa mahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.